Dugaan korupsi PT Dokwayame naik penyidikan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon resmi menaikkan status penanganan dugaan kasus korupsi di PT Dokwayame Ambon dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasus ini terkait pengelolaan anggaran perusahaan tahun 2020 hingga 2024 yang diduga merugikan negara hingga 3,7 miliar rupiah. Direktur PT Dokwayame Slamet Riyadi bersama sejumlah staf dan direksi telah diperiksa oleh tim penyidik. Dugaan korupsi ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat terkait penyimpangan tata kelola keuangan perusahaan. Dalam kurun 2020 hingga 2024, PT Dokwayame mengelola dana sekitar 177 miliar rupiah. Namun pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP dan Master Production Schedule atau MPS yang telah ditetapkan. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku Agus Sunanto Prasetyo dinampingi Kepala Kejari Ambon Aryansyah dalam keterangan pers pada Jumat 28 Februari 2025 menyatakan dengan status penyidikan pihaknya akan memeriksa lebih banyak saksi termasuk staf perusahaan, direksi, serta pejabat Bank Maluku dan Bank Negara Indonesia atau BNI Cabang Ambon yang terkait dengan permohonan kredit perusahaan. Pihak penyidik atau Kejati menemukan indikasi penyimpangan di luar RKAP dan sejumlah transaksi keuangan yang tidak sah. Karena itu dalam ekspos perkara, tim memutuskan menaikkan statusnya ke penyidikan. Bahwa PT Dok dan Dokwayame Ambon dalam tahun 2020 sampai dengan 2024 mengelola anggaran keuangan lebih kurang sebesar 177 miliar rupiah. Jadi di sini anggaran yang dikelola oleh PT Dok dan Dokwayame kurang lebih 177 miliar. Dalam pelaksanaannya, Direksi BUMD pada PT Dok dan Dokwayame Ambon tidak melakukan tugas dan kewenangannya dengan benar. Sementara itu, Kepala Kejari Ambon Aryansyah mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 15 orang saksi, termasuk Direktur Utama PT Dokwayame, Slamet Riyadi, serta sejumlah staf direksi lainnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap sejumlah penyimpangan antara lain pembiayaan fiktif, markup harga barang dan jasa hingga transaksi keuangan yang mencurigakan. Dijelaskan ada aliran dana dari rekening PT Dok ditransfer ke rekening pribadi beberapa staf. Sebagian digunakan untuk operasional kantor, tapi sebagian lainnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Aryansyah menjelaskan pengusutan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menyoroti penyalahgunaan kewenangan direksi serta pelanggaran kesepakatan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perkara ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.